Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep cake tape ketan tanpa bahan pengembang apapun. Bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap. Jadi di sini aku menggunakan tape ketan yang berwarna hijau. Lalu untuk margarinnya dicairkan terlebih dahulu, serta telurnya gunakan yang suhu ruang. Ini aku menggunakan ada 4 butir telur, suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Lalu pasta pandan, tepung terigu, gula pasir, tape ketan, keju parut, santan kara, maizena, margarin yang sudah aku cairkan. Lalu gunakan cetakan berdiameter 10 x 20 cm yang sudah dioles margarin dan ditabur tepung. Oke, sekarang aku akan menghaluskan tape ketannya yang akan aku campur dengan keju parut, santan, lalu akan aku blender. Setelah di blender, sisihkan. Lanjut, aku akan memixer telur dan gula hingga menjadi putih pucat berjejak. Kurang lebih di sini aku memixernya antara 10 hingga 15 menit. Jadi pastikan saat memixer harus benar ya. Dan juga untuk telurnya gunakan telur suhu ruangan, bukan telur yang baru keluar dari kulkas. Masukkan untuk tape ketan yang kita blender tadi, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Masukkan sedikit demi sedikit untuk tepung terigu dan maizenanya, serta tambahkan pasta pandannya. Mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata semua. Jadi untuk memasukkan tepung terigu dan maizenanya sedikit demi sedikit saja supaya bisa tercampur dengan rata. Terakhir masukkan margarin yang sudah kita cairkan dan suhu ruangan, lalu aduk balik hingga tercampur rata. Nah, di sini oven sudah harus dinyalakan 10 menit terlebih dahulu. Lalu tuang ke loyang. Jangan khawatir nanti membludak ya. Apa sih bahasa membludak ya? Jangan khawatir, nanti adonannya saat di oven itu akan meluber begitu ya teman-teman. Maklum wong Jogja bosone ora karu-karuan. Nah, jadi tidak apa-apa jika terlalu penuh karena ini tidak pakai pengembang, jadi tidak akan meluber. Oke, selanjutnya akan aku oven di sini selama
40 menit dengan menggunakan api atas bawah, suhunya 150 derajat. Oke, ini tadi sudah matang, lalu akan aku dinginkan. Cake-nya membengkah ya bagian atasnya karena suhunya kepanasan. Lalu setelah dingin akan aku keluarkan dari loyang. Jika kalian tidak ingin kuenya membengkah seperti ini, maka kecilkan untuk apinya mungkin 140 atau 130 derajat saja. Jadi sesuaikan saja dengan jenis oven kalian ya, tapi tentunya waktunya nanti akan lebih lama karena tekstur daripada adonannya itu kan terlalu pekat ya, karena kita nggak pakai pengembang, jadi saat pengovenannya juga butuh waktu yang lama. Nah, demikian ini tadi resep daripada cake tape ketan ala aku. Teksturnya walaupun tanpa pelembut sudah sangat moist. Kenapa bisa demikian? Karena di tapenya itu sendiri sudah ada ragi. Jadi kenapa tidak aku tambahkan bahan pengembang? Karena ragi yang ada di dalam tape itu akan membuat adonan menjadi lembut. Baik, demikian tadi cara pembuatan cake tape ketan ala aku. Semoga sahabatku semua di rumah bisa mencobanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jogja. Matur nuwun. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari tape ketan ya. Ini cocok banget untuk ide jualan isian snack box, namanya bolu tape ketan mini. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 150 gram tape ketan. Ini akan aku blender ya, dengan aku tambahkan santan. Untuk santannya itu sebanyak 65 gram santan instan ya. Kalau kalian mau menggunakan santan cair juga boleh. Nah, blender terlebih dahulu hingga menjadi halus. Kalau tidak ada blender, boleh dihaluskan dengan menggunakan sendok. Ini supaya lebih cepat aja. Setelah di blender, kemudian di sini aku akan siapkan untuk bahan yang lainnya. Ada 1 butir telur, gunakan yang suhu ruangan. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan gula pasir sebanyak 65 gram gula pasir. Kebetulan aku menggunakan gula halus ya, karena stok gula halusku itu banyak. Jadi kalau kalian tidak ada gula halus, boleh menggunakan gula pasir biasa aja. Nah, lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk, kocok lepas atau campur aja hingga tercampur rata. Kemudian akan aku masukkan untuk tape ketan dan santan yang tadi sudah di blender jadi satu. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Ini akan aku campur jadi satu juga dengan bahan kering yang lain. Ada 1 sendok teh baking powder, kemudian ayak, kemudian aduk hingga rata
sampai tidak ada yang bergumpal atau bergerindil ya untuk adonannya. Terakhir masukkan 60 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata. Di sini untuk mengaduknya harus benar-benar sampai maksimal ya. Nah, ini juga aku tambahkan sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh garam supaya untuk menambah rasa lebih gurihnya atau balance rasanya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian akan aku siapkan cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan muffin yang aku olesi dengan margarin dan tabur tepung tipis-tipis aja. Kemudian adonan tadi aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya, kemudian semprotkan ke dalam loyang hingga 3/4 bagian aja dari loyang hingga semuanya selesai. Nah, di sini kalau tidak ada plastik segitiga boleh disendok ya untuk memasukkan ke loyangnya. Di sini supaya aku lebih cepat dan juga lebih rapi, tidak tercecer atau tidak belepotan istilahnya ya. Jadi aku menggunakan plastik segitiga. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 9 kue aja, jadi menjadi 9 kue bolu tape ketan. Jadi kalau menggunakan cetakan yang lebih kecil juga bisa ya, nanti hasilnya akan lebih banyak. Kemudian hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Setelah itu akan aku taburi di bagian atasnya dengan menggunakan keju parut. Untuk kejunya ini kurang lebih 30 gram aja. Untuk ovennya itu sudah harus dipanaskan 10 menit sebelum adonan itu masuk supaya panas di dalam oven bisa stabil. Nah, kalian di sini juga bisa ya memanggangnya dengan menggunakan oven tangkring. Nah, kemudian setelah ditabur dengan keju seperti ini siap untuk di oven. Aku menggunakan oven listrik ya. Untuk waktunya 40 menit, gunakan api atas bawah. Kemudian untuk suhunya 170 derajat Celcius. Kalau kalian menggunakan oven tangkring, tambahkan waktunya 10 menit dari oven listrik ya. Tentunya lebih lama dan gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, dan ini sudah matang, sudah 40 menit ya. Bolunya sudah matang seperti ini. Tunggu hingga dingin, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakan. Kemudian bisa dialas dengan menggunakan cup mika seperti ini, atau bisa juga menggunakan plastik roti kukus. Aku coba membelah seperti ini supaya kalian bisa lihat seperti apa teksturnya. Di bagian dalam sangat lembut. Cocok banget ini untuk ide jualan sebagai isian snack box. Rasanya juga enak, pas untuk manisnya. Nah, untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Ketahanan daripada bolu kukus ini 2 hari ya di suhu ruangan. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Ide jualan dari tape ketan, namanya bolu tape ketan mini ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat bolu dari tape ketan, yaitu bolu tape ketan keju. Nah, apa aja untuk resepnya, simak terus videonya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap, nanti juga akan aku tulis kembali di kolom deskripsi. Silahkan cek di sana jika kalian kurang jelas. Bahannya itu aku menggunakan susu SKM atau susu kental manis, kalian boleh pakai merek apa saja. Ini ada keju parut, tepung terigu pro sedang, lalu tape ketan yang sudah aku blender, gula pasir, SP atau ovalet, lalu juga margarin cair, serta telur. Nah, ini aku menggunakan loyang berukuran 16 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking. Pertama yang harus dilakukan untuk membuat cake ataupun bolu, akan aku mixer terlebih dahulu untuk telurnya, gula pasir, serta SP. Jadi di sini mixer hingga menjadi putih kental dan berjejak ya. Kurang lebih untuk memixernya ini antara 5-7 menit. Kalau sudah, lalu masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu, mixer kembali dengan kecepatan medium. Selanjutnya masukkan untuk susu kental manis, juga tape ketan yang tadi kita blender. Terakhir masukkan margarin cair lalu aduk balik hingga semua tercampur. Lalu siapkan loyang yang sudah dialas dengan menggunakan kertas baking, tuang semua adonan ke loyang. Nah, di sini untuk oven sudah harus kalian nyalakan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di dalam oven itu stabil. Jangan lupa ya untuk dihentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di adonan bisa keluar. Nah, di atasnya taburi dengan keju parut. Oven dengan waktu kurang lebih 30 menit dengan suhu 150 derajat, api atas dan bawah. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin kita keluarkan dari loyang. Nah, ini tandanya kalau sudah tidak panas ya, akan menciut sedikit untuk bolunya atau cake-nya, itu tidak apa-apa. Lalu keluarkan dari loyang, baru setelah itu kita potong-potong, kita lihat tekstur di dalamnya.
Nah, saatnya sekarang untuk aku mencicip ya. Jadi tekstur daripada bolu atau cake tape ketan ini teksturnya lembut, juga gurih dari keju. Demikian tadi resep untuk bolu tape ketan ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan untuk pencuci mulut. Ini terbuat dari tape ketan ya. Namanya puding tetes tape ketan cup. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk panci, kemudian tambahkan 500 ml susu UHT. Lalu setelah itu akan aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya untuk tingkat kemanisannya. Selanjutnya di sini juga akan aku tambahkan dengan bubuk jelly sebanyak 1 sendok makan. Kemudian 1 sendok makan lagi bubuk agar-agar, ini pilih yang tanpa warna. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor, kemudian masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian siapkan 20 gram coklat batangan. Ini akan aku beri dengan 2 sendok sayur puding susu yang masih panas. Kemudian aduk ya hingga coklat batangannya ini meleleh. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk sisa puding susu akan aku berikan tambahan dengan 100 gram tape ketan yang sudah matang. Kemudian masak lagi hingga puding menjadi mendidih. Nah, kalau sudah mendidih lagi, kemudian angkat uap panasnya terlebih dahulu. Siapkan cetakan cup plastik seperti ini ya yang sudah dibasahi dengan air matang. Kemudian ini akan aku teteskan puding coklatnya di bagian dasarnya, lalu biarkan hingga mengeras atau hingga dingin. Nah, kalau puding coklat sudah mengeras, lalu akan aku masukkan untuk puding tape ketannya hingga setengah cup ya tingginya, kurang lebih 1 sendok sayur. Lalu setelah itu akan aku biarkan hingga setengah kaku. Kalau sudah setengah kaku seperti ini, kemudian akan aku tetes lagi dengan puding coklat di bagian tengahnya seperti ini. Teteskan secara acak aja ya. Untuk kalian yang ingin melihat resep puding tetes yang menggunakan wadah besar, ada ya di channel aku pernah bagikan. Nanti mungkin untuk linknya akan aku letakkan di bawah atau di kolom deskripsi. Jadi kalau di bagian maksud aku kalau dimasukkan ke dalam wadah yang besar pun juga bisa, menggunakan cetakan yang besar maksud saya. Oke, kalau semuanya sudah ditetes dengan puding coklat, lalu tunggu sebentar ya, kira-kira 5 menitan supaya puding coklatnya ini juga mengeras. Baru setelah itu akan kita tuang semuanya untuk puding tape ketannya hingga cetakannya penuh. Nah, ini ya, aku tuang lagi untuk puding tape ketan hingga penuh. Kalau sudah, nanti akan aku biarkan lagi hingga mengeras. Bisa disimpan di kulkas kurang lebih 1 sampai 2 jam.
Oke, setelah dingin ini akan aku keluarkan ya dari cetakannya. Dan seperti ini untuk tampilannya. Cantik ya, walaupun dari bahan sederhana dan prosesnya pun hanya seperti asal-asalan, tapi perpaduannya aku suka karena ada coklatnya yang totol-totol. Dan juga untuk perlapisannya itu menyatu sempurna ya. Jadi perhatikan saat menuang puding di atasnya, pastikan puding di bawahnya baru setengah kaku. Kemudian puding yang akan dituang dalam kondisi masih dalam keadaan panas. Untuk harga jualnya sendiri silakan hitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk dari aku perkiraannya antara 2.500 sampai 3.000 aja. Bisa juga dikemas dengan menggunakan plastik mika seperti ini. Aku akan coba satu ya, seperti apa untuk tampilan di tengahnya. Dan seperti ini. Ini rasanya enak banget dan juga pas, rasa manis yang dikombinasi dengan ketan dan juga dari coklatnya. Kalian harus mencoba ya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Cara membuat puding cup tape ketan tetes ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.